Bitcoin dalam bahaya berkepanjangan akibat brutalnya kasus FTX kemarin itu ya. Tetapi teman-teman, ada sentimen positif sekarang ini yang semakin kuat untuk Bitcoin ini ataupun altcoin secara umum. Hanya saja sekarang ini ada diamond hands yang sudah lepas barang ini dan terancam ini Bitcoin akan crash lagi. Sehingga meskipun sekarang ini Bitcoin akhirnya regains lagi ya di 16K, tetapi banyak analis itu masih punya sentimen bearish di sini teman-teman ya. Karena kita dibayangi oleh banyak sekali faktor di sini. Selain FUD itu, keadaan makro juga masih mempengaruhi kita. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin yang dalam bahaya berkepanjangan ini teman-teman. Winters kita ini betul-betul akan panjang. Akan tetapi ada sekarang ini sentimen bullish yang luar biasa ya menurut saya di sini. Dan akan saya tunjukkan kepada kalian beberapa berita ya mengenai hal itu. Tetapi yang pertama di sini untuk keadaan kita sekarang ini teman-teman, Bitcoin ini sudah berhasil dia menembus. Jadi di sini ada sedikit rally di sini ya. Ini cukup positif ya untuk kita karena Bitcoin kemarin itu sempat di bawah 16.000 ya, di kisaran 15-an ribu dolar kemarin itu ketar-ketir semua altcoins kemarin. Kemudian sekarang ini dia sudah berhasil menembus ini. Tetapi seperti dikatakan oleh CoinDesk di sini ya, meskipun dia sudah regains ke 16K ya, tetapi analis itu juga masih ada bayangan-bayangan untuk bearish ke depannya di sini teman-teman. Karena untuk support 10.000 di sini ini masih berbahaya. Kalau kita lihat ya dari kisaran 16.000 sampai 10.000 di sini itu tidak ada support di sini teman-teman. Support itu baru ada nih di sini nih. Di kisaran 13.000 atau enggak sampai 10.000 di sini. Jadi bayangan itu masihlah menjadi concern kita untuk sekarang ini ya. Tetapi mengenai Bitcoin Diamond Hands tadi itu ya, sekarang ini itu mereka ada yang sudah ngedam ini 84.500 Bitcoin ya semenjak collapse-nya FTX di situ ya. Jadi itulah kenapa saya katakan bahwa kejadian di FTX ini memang brutal teman-teman. Karena Diamond Hands saja yang menyebut dirinya long terms itu ya, tidak semuanya kuat. Karena di sini bisa terjadi sampai 84,5K ini Bitcoin itu di dump, teman-teman. Tetapi di sini tidak saya mengatakan semua diamond hands itu pada turun, pada hilang confidence-nya sekarang ini, tidak semua, teman-teman. Karena banyak juga para diamond hands yang lebih lama memegang Bitcoin ya. Karena di sini dikatakan yang memegang Bitcoin 155 hari ke bawah ya, dia itu sudah pada jual, kemudian ada juga yang masih bertahan, tetapi kalau kita lihat ini dari data di sini ya, dari Glassnode, ternyata yang masih memegang Bitcoin-nya itu masih banyak di sini teman-teman. Ya meskipun ada slide penurunan di sini ya sedikit ya. Meskipun di harga Bitcoin sedang tumbang ini, ternyata yang hold Bitcoin sini malah semakin meningkat. Kemudian sentimen positif di sini yang pertama saya ingin bahas itu ada datang dari Rich Dad teman-teman. Orang yang terkenal dengan bukunya Rich Dad Poor Dad itu ya, si Robert Kiyosaki mengatakan bahwa dia masih bullish. Dia masih bullish untuk Bitcoin dan Ethereum teman-teman, meskipun ada kasus di FTX krisis kemarin itu. Untuk saya pribadi di sini ya teman-teman ya, kalau misalnya untuk sekarang ini, kondisi sekarang ini, koin-koin yang lain itu kalian ragukan, maka sebaiknya mungkin pindahkan aset ke Bitcoin atau ke Ethereum. Kalau kalian tidak percaya altcoins yang lainnya. Sementara untuk saya pribadi, Bitcoin dan Ethereum ini tetap merupakan aset utama yang besar ya. Tetapi sayangnya portofolio saya itu udah kadung banyak di XRP dan Cardano teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi tetap juga Bitcoin dan Ethereum itu juga masuk ke dalam proses DCA saya ya. DCA saya ataupun cicil-cicilan saya lah teman-teman. Semampu saya. Dan ini bukan financial advice. Dan saya lanjutkan lagi ya mengenai sentimen bullish di sini. Selain dia, ada juga ini salah satu berita ini dari kitco.com. Jadi Bill Ackman ya yang merupakan CEO dari Square Capital itu ya, bersama Robert Kiyosaki remain positive about the future of crypto. Jadi mereka ini tetap positif mengenai masa depannya kripto. Jadi kalau sekarang ini kita lihat harga turun, tumbang semuanya, terus kita sedih, kita ngelamun, gak jelas lah. Pokoknya hidup kita ini kayak hancur gitu. Sebaiknya kita mencoba untuk mencari-cari informasi yang kemungkinan bisa menyemangati kita. Dan di sini saya menyediakan informasinya bahwa si Bill Ackman ini yang termasuk salah satu orang yang skeptis teman-teman terhadap kripto. Dia ini dulunya menganggap kripto ini
spekulasi lah. Dia bilang oke lah, dia spekulasi, bahkan dia tidak ada masa depan. Tetapi di tahun 2021-2022 ini dia justru menyatakan posisinya untuk mendukung ataupun positif dia terhadap perkembangan kripto di masa depan. Dan saya tambahkan lagi untuk ARK Invest ya, di sini ada Cathie Wood. Cathie Woods dari ARK Invest ini membeli 1,5 juta dolar in Grayscale Bitcoin Trust Share. Jadi dia membeli ini lagi nih, posisi lagi untuk Bitcoin ini 1,5 juta dolar ini dia keluarkan uang ini teman-teman. Di tengah kondisi yang sekarang ini tidak menentu, di tengah bahaya Bitcoin berkepanjangan wintersnya itu teman-teman. Dan di tengah brutalnya si kasus si FTX tersebut teman-teman, dia spend lagi 1,5 juta dolar. Kemudian di sini lagi teman-teman ya, ada satu hal yang positif di sini menurut saya dari sudut saya memandangnya ya. Jadi Bitcoin ini akan outperform Ether in the coming months. Chart analyst says. Jadi menurut CoinDesk di sini ya, bahwa Bitcoin ini akan melampaui Ethereum dalam beberapa bulan ke depan. Jadi ini analis dari CoinDesk ini menyatakan seperti itu. Karena kalau kita lihat ini chart dari BTC ETH ya dengan Bitcoin per Ethereum di sini, ada kemungkinan ini Bitcoin ini akan melewati atau mengoutperform altcoins nomor 2 ini teman-teman. Dari kejadian ini, saya ingin memperlihatkan kepada kalian mengenai bagaimana saya memandang hal ini ya. Karena setiap terjadi bull runs ataupun terjadi kenaikan harga ya teman-teman ya, pasti didahului oleh Bitcoin. Dan setelah itu, yang akan memimpin altcoins lainnya itu adalah Ethereum. Karena selama ini, semenjak 2017-2018 ya, saya berada di ekosistem kripto ini, saya ikut-ikutan ya sebagai plankton. Saya melihat kecenderungan itu yang terjadi teman-teman. Jadi kalau dia jalan dulu nih, mungkin dia kayak bapaknya, Ethereum itu kayak ibunya deh. Kita bilang kayak gitu. Jadi si Bitcoin naik dulu baru Ethereum. Dan setelah itu Ethereum ini akan memimpin altcoins lainnya. Kemudian collapse-nya si FTX di sini teman-teman ya. Ini mau tidak mau kita bahas ya. Karena dia ini masih aja nih ada pemberitaan-pemberitaan negatif. Dan dia menyebar FVD juga nih gara-gara kasusnya si FTX di sini. Di sini ada berita dari CNBC yang menyatakan bahwa dia masih punya cash di sini teman-teman 1,24 miliar dolar. Tetapi di sini dia masih ada utang ini sekitar 3,1 miliar dolar yang harus dia bayarkan baik itu kepada investor ataupun kepada pemodal-pemodal dia ataupun retail di sini teman-teman. Jadi dia ini masih harus responsible dia sama jumlah dana 3,1 ini yang kurang ini teman-teman. Jadi uang 1,24 miliar dolar ini masih kurang meskipun itu sisa cash terakhirnya dia. Dan gara-gara kasusnya dia juga, Gemini yang dulunya ini saya sempat anggap dia sebagai yang kuat ya. Ternyata dia pernah juga mengalami halt withdraw ya. Jadi pernah menutup penarikan juga. Tetapi akhirnya sekarang ini sudah bisa aktif lagi. Dan sekarang ini dia sedang bersama Genesis ya untuk mencari solusi for earn users. Jadi entah bagaimana ini karena Genesis juga ini terancam bangkrut ya, sempatlah terancam bangkrut seperti itu, tetapi akhirnya parent company-nya dia ya, induk perusahaannya dia yakni Digital Currency Group ini terpaksa ini turun tangan begitu kan untuk membantu ini si Genesis supaya dia tidak bangkrut. Dan semoga Genesis ini dengan Gemini ini bisa menyelesaikan masalah mereka ya. Kemudian untuk coin market cap di sini teman-teman, sekarang ini ada yang bagus ini sangat positif menurut saya ya. Coin market cap ini launch proof of reserve tracker for crypto exchange. Ini sebenarnya sangat positif untuk investor teman-teman ya. Jadi kalau kita simpan uang di exchange itu ya, kalau kita bisa lihat berapa reserve-nya mereka, maka kita kan akan confidence di situ. Jadi kalau misalnya ini kita trust saja di zaman sekarang ini, terutama di blockchain, terutama tentang digital money ini, kita nggak bisa mengandalkan trust seperti yang kita lakukan di bank, teman-teman. Karena bank itu juga banyak yang akhirnya bangkrut, ataupun institusi keuangan itu akhirnya bangkrut gara-gara trust. Jadi menurut saya, trust di sini ya, itu tidak penting lagi menurut saya. Ya ada sih beberapa orang yang anggap itu penting, tetapi bagaimana kalau misalnya dia membuktikan ini, kita nggak basis trust ini, kamu nggak usah percaya sama saya, tapi ini buktinya, ini yang kamu bisa lihat, ini datanya, ada jelas seperti ini. Kamu mau simpan di exchange saya atau tidak, itu keputusan kamu. Seperti itu saya melihat untuk digital currency ini.
Makanya ada banyak juga blockchain yang menerapkan sistem trustless tersebut. Jadi dia betul-betul transparan memperlihatkan ini reserve-nya mereka, kemampuan keuangannya mereka, sehingga investor itu tidak ragu lagi di situ. Jadi merasa tidak tertipu juga para investornya, teman-teman. Karena seperti yang terjadi di FTX kan dia bilang, kita punya banyak dana, kita punya cadangan yang banyak. Akhirnya apa? Bangkrut kan? Begitu orang-orang ambil dana, para retail, para investor besar, big player ambil dana, ternyata dia nggak bisa bayar karena uangnya investor itu sudah dipakai sama dia ke yang lainnya. Bahkan mungkin ada permainan-permainan mafia di dalam sana. Kemudian gara-gara proof of reserve ini juga ya, si CZ itu sempat mempertanyakan Coinbase di sini teman-teman. Dan dia sudah mendelete tweetnya itu karena dianggap, ya di sini saya lihat ya, bagaimana etiknya si CZ ya. Dia sudah mendelete tweet yang sebelumnya karena nanti takutnya itu tweetnya dia itu akan menyebarkan FUD teman-teman. Dan di sini dia katakan ya di tweet yang terbarunya, Brian Armstrong ini juga sudah memberitahu kepada si CZ ya bahwa jumlah aset yang di artikel atau di berita-berita itu salah katanya dia untuk asetnya Coinbase di sini teman-teman. Kemudian si CZ di sini mengatakan let's work together to improve transparency in industry. Jadi dia ini sudah mendapat kejelasan ini dari si Coinbase gitu kan. Sehingga Coinbase di sini mendapat semacam sokongan lah atau dukungan moral lah dari si CZ seperti itu supaya dia tidak diragukan oleh investor-investornya dia ataupun orang-orang yang menyimpan dana di Coinbase tersebut, teman-teman. Kemudian di sini lagi ada satu berita yang menarik di sini dari Charles Edwards ya. Untuk harga kita yang sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh dia sekarang ini ya, ini pendapatnya dia. Saya tidak tahu pendapat kalian. Jika kalian punya pendapat yang lain, mungkin silahkan menulis di kolom komentar ya. Di sini dia katakan oleh si Charles Edwards ya, bahwa ini sudah posisi bottom teman-teman. Kemungkinan ada penurunan lagi ya, tetapi sampai sejauh mana menurut saya ini sudah saatnya mencicil ya, kalau menurut saya sih. Tapi kalau menurut kalian ini masih akan turun lagi atau kalian menunggu lagi ya, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya, atau berdasarkan keputusan hasil riset mandiri kalian di sini teman-teman. Saya hanya menyampaikan sebuah opini di sini, terutama dari si Charles Edwards ya, karena sekarang ini posisi Bitcoin sudah dianggap ini udah bottom ini. Sebentar lagi ini akan ada pemantulan ini dalam beberapa bulan ataupun 1 tahun ke depan, seperti itu dikatakan oleh si Charles Edwards. Kemudian, jika kalian sependapat ya dengan Charles Edwards, coba kalian tulis perkiraan kalian di kolom komentar. Apakah di sini sudah bottom atau dia masih ada potensi turun lagi, atau setelah ini dia malah ngegas atau dia akan flat saja selama beberapa bulan ke depan baru setelah itu ada kenaikan. I want to know your opinion guys. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang ini saya juga ada update untuk Cardano ya teman-teman. Di sini untuk Cardano Army, coba kita lihat di sini apa yang akan terjadi. Cardano akan meluncurkan stablecoin JET pada Januari 2023 teman-teman. Jadi untuk harga yang sekarang Cardano ini memang sedang turun, tetapi dengan bantuan Koti di sini ya, yang mengembangkan proyek JET ini ya, yang diberi kepercayaan untuk mengembangkan JET ini oleh Cardano, sepertinya ini bisa menjadi salah satu katalis untuk pergerakan Cardano ke depannya. Jika kalian punya Cardano, coba berikan like ataupun komentar di video kali ini teman-teman. Karena saya di sini termasuk salah satu yang ya support lah Cardano di sini teman-teman ya. Sejak awal saya sering berbicara mengenai Cardano dan XRP ya. Dan saya spekulasi di sini teman-teman, karena saya percaya atas riset saya ataupun apa yang saya pelajari dari Cardano ini semenjak beberapa tahun yang sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir di sini mengenai keadaan kita ini ya, ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Eropa ya. Karena kan sekarang ini Indonesia sudah kenaikan BBM, ekonomi kita ini ya stuck beginilah. Banyak PHK juga di Indonesia ini sekarang ini terjadi. Unicorns yang dibanggakan kemarin itu oleh pemerintah itu juga banyak mem-PHK-kan karyawannya. Ya karena persaingan bisnis ataupun keadaan global kita ini yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan Eropa ini itu katanya itu akan kena hantaman yang paling keras nanti ini teman-teman. Karena kita tahu kan di Eropa itu ada Rusia dan Ukraina yang sedang sengit-sengitnya sekarang ini. Mereka ini masih belum ada sinyal-sinyal ini untuk reda dulu ataupun mereka damai seperti itu. Kita sangat menginginkan perdamaian di sini teman-teman supaya alur import ataupun ekspor baik itu energi ataupun bahan pangan ya itu bisa lancar. Karena kan salah satu negara yang menyumbangkan energi untuk dunia ini adalah Rusia teman-teman dan termasuk juga Ukraina di situ.
Jadi jika di Eropa ini terjadi krisis besar-besaran, dan itu juga akan mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya. Dan tentu kita tidak ingin hal ini terus berlanjut, karena nanti ada kemungkinan, katanya orang sih banyak yang menyatakan bahwa 2023 itu akan gelap. Tetapi saya berharap di akhir tahun ini, konflik-konflik seperti ini bisa diselesaikan, sehingga kenaikan suku bunga yang dirancang ini akan dinaikkan oleh Sentral Bank Eropa ya, itu tidak jadi teman-teman. Jadi kita ini masih dibayangi oleh banyak sekali kejadian-kejadian yang negatif di sini teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin ini, sebagai kesimpulan saya di sini ya, memang sepertinya akan panjang kita di sini teman-teman di winter ini. Tetapi tidak sedikit juga yang menyatakan bahwa winter ini tidak sedingin winter lain-lainnya. Jadi kemungkinan winter ini akan ada sedikit-sedikit hangat lah. Seperti itu ya, supaya kita tetap semangat teman-teman ya. Jadi, terima kasih telah menonton video kali ini ya. Salam Black Cuan. Peace my friend.